warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah UPT SDN Papungan 1, yang kami hormati Bapak Ibu tenaga pendidik UPT SDN Papungan 1, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, hari ini kita melaksanakan desiminasi PKG PJOK dalam rencana tindak lanjut Badas Game dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga doa, yang keempat penyampaian materi RTL, yang kelima penutup. Marilah kita awali kegiatan pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Acara yang kedua yaitu sambutan kepada Ibu Eni Rosidah, dipersilakan. Ngantuk Barno Linggo ya. Terima kasih sampai kami sampaikan kepada Master of Ceremony Eka Tanalia. Kita beli pros keren. Masih belajar tapi wes lumayan 10,5 bijinya. Sebelumnya Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ibu guru tenaga pendidik UPT SD Negeri Papungan 1 yang hari ini dalam keadaan alhamdulillah dalam keadaan sehat semuanya ya. Seragamnya ijo royo-royo kecuali satu person. Lah ini satu person ini tapi ganteng dewe, sedagangan spesial, nggak pakai telur. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, karena hanya dengan rahmatnya lah kita semua dapat berkumpul di ruang guru ini dalam acara komunitas belajar. Jadi kompel desiminasi PKG PJOK dalam rencana tindak lanjut dengan tema Bagas Game. Ini saya belum pati mudeng. Nanti saya akan berusaha mendengarkan dari pemateri kita, pemateri handal kita yang udah sampai tingkat Jawa Timur ya Mbak Mel. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang sebabnya sangat kita tunggu hari ini hingga yaumul kiamat nanti. Tak lupa saya ucapkan terima kasih tiada terhingga kepada pemateri khususnya nanti yang akan meluncurkan Badas Game, juga Bapak Ibu guru yang telah rela berkenan berkewajiban melaksanakan komunitas belajar ini nanti dalam kegiatan komunitas belajar UPT SD Negeri Papungan 1 dalam 1 tahun pelajaran ada 21 giat. Lah ini ada giat baru adalah desiminasi PKG PJOK dengan tema Badas Game. Ini akan saya selipkan di dalam kegiatan kompel. Nanti saya susun rencananya lah Mbak Amel nanti mengatakan temanya apa, tujuannya apa, hasil yang diharapkan pada peserta didik apa. Jadi genah dalam SK-nya nanti kan ada
susunan kegiatannya. Lah itu akan diupload ke dinas. Jadi akan diupload ke dinas. Kita udah punya banner kombel Sepasa Istimewa. Ya Pak Didin, Bu Lia mungkin belum tahu Sepasa Istimewa, komunitas belajar. Nah ini ada kata-katanya. Dengan belajar kamu akan mengajar, dengan mengajar kamu akan belajar. Jadi belajar dan mengajar itu beda tipis. Kita mengajar dan kita juga belajar. Nah nanti di diseminasi PKK BJOK, monggo Bapak Ibu, kita berusaha mengolahragakan siswa dan mengolahragakan diri kita. Mensanain corpore sano. Isone bueni mikui. Jargon PJOK mensanain corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, kalau Bu Eni ngomongin tentang kesehatan, PJOK ini udah ada pawangnya. Jadi ada tokohnya. Alhamdulillah loh, dia energik walaupun bunder. Energi banget. Lah, ini kompel ini, kegiatan ini, diseminasi PJOK ini untuk meningkatkan mutu kita. Loh, saya aja pada waktu observasi pembelajaran beliau ada suatu kegiatan yang berusaha menggabungkan dengan kegiatan yang lain. Contohnya menggabungkan mapel bahasa Indonesia ke dalam literasi, digabungkan dengan literasi PJOK. Lah, dulu kan ada pembelajaran kosakata, kata-kata umum di bidang PJOK. Lah, saya menerima banyak banget kosakata umum di bidang PJOK terkait literasi. Saya bangga banget. Lah, pada waktu kegiatan refleksi nanti, lah akan saya umumkan siapa toh pemegang piloting mini kita. Pempiloting mini tenaga pendidik kita. Bukan guru mapel. Maaf, guru mapel belum terjaring. Bukan guru PAI belum observasi. Nah, ini saya pilih dari PJOK. Hampir sempurna. Beri tepuk tangan. Kegiatannya dilaksanakan di luar ruangan. Hanya saja penulisan model pembelajaran itu hanya keliru semesternya. Dari seluruh guru-guru, apa itu kesiapan pembelajarannya sudah bagus semua. Bahkan Pak Didin sebegitu santainya dia saya observasi. Lingkup lendet dengar itu tidak apa-apa. Jadi dia santai malah saya senang. Tapi Bu Amel ada berbagai kelebihan yang saya acungkan jempol. Jempolnya sajane papat. Tapi aku kaos kakian ora iso ngetone. Lah, anak-anak dilatih. Tergiling apa? Roh, tergiling. Lah, anak-anak melaksanakan baik sekali. Dengan perintah aba-aba Bu Amel, anak-anak itu melakukan dengan santai. Pokoknya dengan mengikuti arahan-arahan Bu Amel. Bocah-bocah ini manut-manut. Kemudian saya ditunjukkan berbagai ragam apa itu model-model volley ya, volley. Ada volley silat. Ya, kemudian saya ini menggugah literasi Bu Eni. Alhamdulillah. Berarti lek kuwi di dalam kurikulum K13 cocok ya anu. Kurikulum Merdeka lebih cocok karena itu tematik termasuk. Nah, nanti Bu Amel
dalam diseminasi PKG PJOK, monggo Bapak Ibu guru diarahkan ke sana, bagaimana dia bisa mengolahragakan siswa, mengolahragakan dirinya, dan membuat badannya sehat bugar. Ya, bila mungkin dari saya cukup sekian, sudah menggeh-menggeh. Akhirnya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Eni Rosida untuk menginjak acara selanjutnya, yaitu doa kepada Pak Nurkolis SPDI. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Bapak Ibu guru yang saya hormati, marilah bersama-sama kita berdoa memohon kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa agar apa yang kita rencanakan mulai dari saat ini hingga seterusnya, khususnya apa yang menjadi tugas dan kewajiban dari saudari kita Bu Miftahul Jannah, amin ya rabbi, senantiasa mendapatkan kemudahan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yuwaffi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna shara'a ila khairil hayat wa ba'dal mamat ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah Rabbana sahil umurana wa hasil maqasidana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa hasin a'malana wa wasi' arzaqana wa sahih ajsadana wa ballighna ilaika ya Allah ya Rahman ya Rahim. Radina billahi rabba wa bil islam wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahma wa waj'alna min ladunka salihin waj'alna 'abdan syakuran syukran. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa li walidayya wal mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina wa lana Muhammadin nabiyyi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Nurkolis. Menginjak acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi RTL oleh Ibu Miftahul Jannah SPD. Kepada beliau disilakan. Di stop dulu ya. Terima kasih untuk Bu Lia selaku MC pada hari ini. Mohon izin Bu Eni Rosida untuk menyampaikan rencana tindak lanjut dari kegiatan diseminasi PKG PJOK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah ikut yang ada di depan. Langsung saja pada pagi hari ini saya akan menyampaikan rencana tindak lanjut dari PKG PJOK kelas 3 Kabupaten Blitar di UPT SDN Papungan 1 dengan mengangkat kegiatan Badas Game, yaitu permainan bugar, cerdas, dan sehat. Dan kegiatan ini sengaja sekali saya sharing ke komunitas belajar sekolah Sepasa Istimewa, kebanggaan kita bersama.
Dan tentunya sebelum panjang kali lebar saya akan menyampaikan latar belakang dari kegiatan ini. Bapak Ibu, dalam era digital yang semakin pesat, penting bagi peserta didik untuk tetap aktif bergerak dan menjaga kesehatan fisik. Selain itu, tantangan dalam pembelajaran saat ini menuntut peserta didik untuk memiliki kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Program Badas Game dirancang untuk menyeimbangkan aktivitas fisik dan kognitif, menggabungkan kegiatan olahraga dengan pemecahan masalah dalam kuis untuk menjaga keseimbangan. Perkembangan peserta didik menjawab tantangan pembelajaran abad 21, membekali peserta didik dengan keterampilan yang relevan dengan tuntutan zaman seperti kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, membangun lingkungan belajar yang positif, dan memotivasi peserta didik untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Adapun tujuan program di sini yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran, mengintegritaskan pembelajaran aktif, menyenangkan, dan bermakna melalui permainan badas yang menggabungkan aspek fisik PJOK dan kognitif literasi numerasi, kemudian mengembangkan kompetensi siswa, membentuk siswa yang sehat, cerdas, kreatif, dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Adapun tujuan khususnya yaitu dalam aspek fisiknya, meningkatkan kebugaran jasmani siswa melalui aktivitas lari, melompat, dan melempar, mengembangkan keterampilan motorik kasar siswa, membentuk kebiasaan hidup sehat dan aktif. Sedangkan untuk aspek kognitif, meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa melalui penyelesaian soal-soal yang berkaitan dengan berbagai mata pelajaran. Kemudian untuk capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk dalam kegiatan Badas Game kali ini adalah siswa memiliki kemampuan fisik yang baik, kecerdasan yang komprehensif, serta sikap yang positif terhadap pembelajaran dan kehidupan. Langkah-langkahnya yaitu melaksanakan permainan Badas Game secara rutin dan bervariasi, menyediakan fasilitas yang memadai untuk mendukung pelaksanaan permainan, memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi dalam permainan, dan hasil yang diharapkan Bapak Ibu, siswa memiliki kondisi fisik yang sehat, mampu memecahkan masalah kreatif, serta memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Jadi seperti itu. Kita lanjut ya. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Ada beberapa tahap, diantaranya untuk persiapan, kita membentuk tim inti, kemudian analisis kebutuhan, kemudian perumusan tujuan, perencanaan kegiatan, dan penyediaan sarana dan prasarana. Kemudian untuk guru, sebagai fasilitator utama dalam pelaksanaan program, guru berperan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan. Sedangkan untuk peserta didik sebagai peserta aktif dalam program, siswa terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kegiatan. Kemudian orang tua ini sebagai pendukung utama. Orang tua diharapkan dapat memberikan dukungan moral dan materi kepada siswa. Sedangkan untuk kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah, kepala sekolah berperan dalam memberikan dukungan dan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan program. Komite sekolah sebagai perwakilan orang tua, komite sekolah juga dapat memberikan masukan serta dukungannya. Sedangkan untuk pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, ini ada kapasitas kelas ideal, kapasitas sekolah dan pertumbuhan siswa, kapasitas fasilitas pendukung, kapasitas sumber daya manusianya. Nah, di sini sudah saya kelompokkan sebagai kapasitas asetnya. Ini ada manusianya. Aset manusia ini meliputi kepala sekolah, guru, dan juga peserta didik. Kemudian untuk aset politiknya adalah kebijakan dari kepala sekolah, aset sosialnya kerukunan dan kebersamaan warga, aset lingkungan kondusif untuk belajar, baik kelas, halaman sekolah maupun lapangan, aset agama mayoritas Islam, dan finansialnya kita berpusat pada dana BOS. Kemudian cara dan peraturan Badas Game. Nah, ini yang perlu kita ketahui bersama, seperti apa langkah-langkah dan cara teknik dalam permainan tersebut. Di sini
Peserta ini dibagi kelompok pemain antara 4 sampai dengan 5 peserta didik. Kemudian kedua kelompok start pada tempat yang sudah kita tentukan. Jadi nanti kita akan buat lapangan terlebih dahulu di pos 1, di pos 2, di pos 3. Ngaten nggih? Permainan dimulai dengan aba-aba dari guru, kemudian dilanjutkan pemain melewati rintangan dan pernyataan di setiap posnya. Rintangan berupa lompatan, lari maupun lemparan dengan menjawab pertanyaan literasi maupun numerasi. Peserta berupaya melewati rintangan tersebut dengan medan dan catatan waktu tercepat. Permainan diulang oleh kelompok pemain dengan rintangan yang sama dan pernyataan atau pertanyaan yang berbeda. Pemenang ditentukan dari waktu tercepat, menyelesaikan tantangan, dan banyaknya poin yang benar dari jawaban soal numerasi maupun literasi yang sudah disediakan. Jadi dari gambaran permainannya itu bisa kita simpulkan bahwasanya kegiatan fisik ini melibatkan dari semua mapel di setiap posnya, sehingga anak-anak bisa terasah kemampuan dalam berliterasi dan numerasinya, tapi juga tidak kalah sehat atau bugar dalam kondisi fisiknya. Kita lanjutkan. Rencana evaluasinya ini mengetahui seberapa berhasil program BADAS mencapai tujuannya, dilanjutkan mendapatkan masukan untuk perbaikan program. Cara evaluasinya bisa saya ambil dengan menanyakan siswa apakah mereka senang dengan kegiatan BADAS dan seterusnya. Kemudian juga mengamati kegiatan, kita perhatikan apakah siswanya nanti aktif dan juga antusias selama kegiatan dan seterusnya. Lalu melihat hasil, apakah nilai pelajaran ini bisa meningkatkan kemampuan anak-anak dalam semua mata pelajaran. Kemudian juga saya pasti nanti akan menanyakan kepada panjenengan semua selaku rekan dan juga teman, apakah program BADAS ini mudah dilaksanakan, apakah ada kendala yang ditemui, dan apakah program ini efektif dalam meningkatkan pembelajaran. Dalam kegiatan tersebut Bapak Ibu tidak menutup kemungkinan akan ada kemungkinan tantangannya. Di antaranya minat dan motivasi siswa. Tidak semua siswa memiliki minat yang sama terhadap aktivitas fisik dan olahraga. Kemudian kurangnya fasilitas, lapangan olahraga mungkin yang terbatas atau tidak memadai, peralatan olahraga yang kurang lengkap ataupun juga rusak. Dan kemungkinan tantangan yang selanjutnya yaitu waktu yang terbatas, jadwal pelajaran yang padat ini sehingga mungkin sulit untuk mengalokasikan waktu khusus untuk kegiatan BADAS. Dan untuk kemungkinan tantangan dari sumber daya manusianya, kurangnya guru yang memiliki kompetensi dalam bidang olahraga dan kesehatan, serta sulitnya melibatkan seluruh guru dalam program. Semoga tidak terjadi kesakitan ya. Dan solusi yang kemungkinan bisa dilakukan ini sudah saya petakan, di antaranya membuat kegiatannya lebih menarik, optimalisasi fasilitas dan fleksibilitas jadwal, dan yang berikutnya yaitu pelatihan guru. Jadi sebelum kita kegiatan kita nanti bisa take dulu atau mungkin gladi kotor dulu sehingga semuanya bisa melaksanakan ya. Kemudian sosialisasi kepada orang tua. Jadi kegiatan tersebut kalau bisa nanti kita libatkan pada P5 sehingga orang tua juga memahami ada apa sih anak-anak ini. Ngaten nggih. Baik, Bapak, Ibu guru, teman-teman saya yang budiman, yang terakhir adalah terima kasih. Tapi sebelum terima kasih, mungkin dari rancangan saya ini ada yang perlu ditanyakan atau ada yang perlu ditambahi. Nggih, monggo Ibu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Jadi diseminasi PKG PJOK dalam rencana tindak lanjut BADAS game ini sebetulnya saya masih diliputi kebingungan. Jadi ada beberapa yang harus saya tanyakan karena programmer itu adalah guru-guru PT SD Negeri Patungan 1 yang dipimpin oleh kepala sekolah. Ini kan program baru ya, program untuk rencana tindak lanjut. Jadi bagus sekali. Tapi saya mendapat kok keruwetan di dalam bukan penyajian tapi kemasan panjenengan. Ini berarti siswa harus mengikuti semuanya ini. Yang kedua
kedua, dalam badas ini bagaimana panjenengan membagi alokasi waktunya. Jadi kurang jelas kegiatan badas ini kan bisa untuk semua mapel yang dikaitkan mata pelajaran PJOK. Ini bagus sekali sebetulnya. Tapi bagaimana mengalokasikan waktunya? Padahal kegiatan intra, ekstra dan kokurikuler padat sekali. Nah, itu yang kedua. Kemudian bila dikaitkan dengan P5, kita berarti harus memasukkan pada tema tertentu. Nah, ini temanya tentang apa? Jadi ada 3 pertanyaan yang saya sulit sekali menjawab sendiri. Jadi Bu Amel tolong dijelaskan programnya ini biar nanti teman-teman semua bisa paling setidaknya melaksanakan untuk kegiatan peningkatan mutu pada sekolah kita. Terima kasih Bu Eni, luar biasa sekali. Tepuk tangan teman-teman untuk Ibu kita. Ini pertanyaan yang luar biasa sekali. 3-tiganya berbobot nggih kados kula. Yang pertama ini dilaksanakan oleh semua kelas kah? Ngaten nggih Bu? Mari kita sepakati. Bapak Ibu, adanya kita dalam komunitas belajar sekolah ini adalah manfaat kita untuk menyepakati banyak hal, termasuk salah satunya kegiatan badas ini. Ini program saya tawarkan untuk panjenengan, monggo seandainya memang bisa kita laksanakan untuk semua jenjang, maka kita implementasikan dengan bobot soal yang berbeda. Karena anak-anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 otomatis pengetahuan literasi dan numerasinya pasti berbeda nggih Bu nggih. Jadi mungkin ini saya akan memberikan kerangka atau struktur permainannya untuk di dalam soal maupun tantangan kita sesuaikan dengan kemampuan siswa. Jadi seperti itu yang pertama Ibu nggih. Yang kedua adalah pelaksanaannya. Berapa Bu tadi? Tadi dalam pelaksanaan bagaimana kita mengatur alokasi waktu. Oh iya, alokasi waktunya. Jika disepakati seandainya kita integritaskan dengan kegiatan P5 Ibu. Seandainya bisa mampu kita masuk pada P5, kewirausahaan ya P5 kita untuk yang kali ini. Nah, itu seandainya dari semua kegiatan itu di mana pembentukan karakter di elemen kewirausahaannya. Yang pertama nanti dalam alat Ibu, anak-anak kita bimbing untuk membuat alat sedemikian rupa dari bahan bekas untuk melaksanakan kegiatannya. Yang pertama itu. Yang kedua, dalam pelaksanaan kegiatan kita akan membuat anak-anak seolah-olah dalam kegiatan event besar ini selain ada pertunjukan kegiatan gamenya, ada juga kemanitiaan dalam penyelenggaraannya, mulai dari pengadaan snacknya, atau ada juga stand-stand jual beli ringan-ringan untuk anak-anak. Nanti bisa kita kombinasikan dalam kegiatan tersebut. Nah, yang pertama kenapa saya memilih barang bekas? Karena yang pertama adalah untuk anak-anak biar berpikir kritis atas apa yang kita hadapi di lembaga kita yang sangat minim sekali atas sarana dan prasarana. Nah, kenapa kok harus barang bekas? Yang pertama yang jelas seadanya, jadi tidak membuat tidak perlu biaya banyak. Yang kedua, pemanfaat barang bekas tersebut sehingga bisa memicu anak mengolah daya pikirnya. Iki penake digawe apa ya? Oh, digawe kun. Kados kemarin sudah berhasil kita membuat kun begitu nggih. Jadi mungkin seperti itu Ibu. Yang terakhir apa? Yang terakhir mungkin Bila dikaitkan dengan P5, Nggih. temanya tentang apa? Nggih, temanya tentang kewirausahaan. Badanku sehat, jiwaku kuat, ngaten Ibu. Jadi kalau kegiatannya kita bisa bisa secara fisik kita bisa sehat, jiwanya kuat, kita juga berkolaborasi dengan teman-teman dalam kegiatan kewirausahaan yang lain, sehingga selain badannya sehat, jiwanya kuat, dalam bernumerasi maupun berliterasi juga bisa secara maksimal kita berusaha arahnya untuk ke sana. Seperti itu Ibu, mungkin bisa mampu menjawab pertanyaan Ibu. Karena ini waktu udah menunjukkan pukul 9 lebih. Nah,
Mbak Amel tentang kegiatan Badasi ini saya tertarik sekali. Saya nanti akan mengkaji ulang. Saya minta programnya untuk saya teliti kembali dan kita bisa melaksanakan dengan baik. Matur nuwun. Baik, terima kasih. Mungkin pertanyaan dari Ibu tadi sudah menjawab keraguan-keraguannya dan semoga nanti kita kembali ke tombol berikutnya Ibu untuk membahas kegiatan kita hari ini. Baik Bapak Ibu, teman-teman yang saya hormati, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait kegiatan diseminasi PKG PJOK di kegiatan rencana tindak lanjut Badaskim. Dari saya, dari awal hingga akhir mungkin ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bu Amel. Acara yang terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup acara ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan mulai awal dari akhir. Apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.